Halo semuanya, Timon bersamamu. Saya putuskan untuk membuat pisau laser seperti ini. Dari 3 laser saya yang paling kuat, kami telah melihat kemampuan salah satu laser ini di video saya sebelumnya. Dan setiap laser punya kekuatan 10.000 miliwatt. Dan saat kamu punya 3 dari mereka, dan berkasnya disatukan pada saat yang sama, hampir tak mungkin untuk melawan mereka. Ya, tapi ada rahasia lain tentang bagaimana saya memperkuatnya. Dan untuk melakukan ini, saya membeli lensa besar ini. Ini sangat tebal guys, 3 cm, dengan fokus yang baik dan tebal. Dan itu harus ada ketiga berkas laser di dalamnya. Ini juga bagus untuk mendistorsi gambar dari kejauhan. Lensa sekuat ini harus memperkuat pancaran setidaknya 2 kali lipat, karena memfokuskan sinar dengan baik dan mengurangi titik pemanasan. Ya, seperti lensa ini. Pastikan untuk subscribe dulu ya jika kamu belum berlangganan. Video keren akan segera hadir. Well, banyak orang akan mengingat ini. Ini adalah milik saya yang paling kuat dengan 32.000 lumens yang dijual di AliExpress. Saya telah membuat video sebelumnya dengan cat paling hitam 2.0, di mana saya harus memesan ini seharga $300. Well, by the way, catnya tidak berfungsi guys. Ups, spoiler nih. Tapi bagaimanapun, punya benda ini sangatlah keren. Ini bisa bersinar sejauh 1 mil. Mungkin bisa juga lebih jauh, tapi saya hanya tak punya tempat untuk memeriksanya. Saya belum menemukan jalan-jalan kosong yang panjang seperti ini. Dan hari ini saya ingin menggunakan lensa keren ini untuk mencoba dan mengatur sesuatu yang terbakar. By the way, jika kamu menyalakannya dan mengarahkannya ke dinding dan mulai memfokuskan lensa, senter membentuk pola yang keren. Ngomong-ngomong, lensa memfokuskan cahaya ini dari senter ke titik bercahaya kecil. Jika saya memindahkannya lebih jauh, kamu mendapatkan sedikit cahaya. Itu keren guys. Aku punya piring dan kertas kecil di atasnya. Dan saya ingin mencoba dan menyalakannya tanpa matahari. Hanya dengan laser. Ini kuat guys, tapi tidak sekuat matahari sih. Well, apakah mungkin untuk membakar kertas? Atau tidak realistis? Bagaimanapun, saya telah memasang laser di atas tripod. Dan pada prinsipnya, jarak ini cukup untuk memfokuskan titik kecil melalui lensa. Jadi, mari kita mulai mencari titik itu selama ada cukup tenaga laser. Wow, ini bekerja guys. Lensa terbakar. Itu adalah pengambilan ketiga kami ya. By the way, karena laser terlalu panas dan padam pada saat yang genting. Lagi pula, 32.000 lumens terlalu banyak cahaya. Dan meskipun laser punya pendingin yang kuat, sayangnya tidak bisa bersinar untuk waktu yang lama. Nah, semuanya jelas. Mari cari tahu apa yang akan dilakukan lensa untuk meningkatkan kekuatan berkas sinar 3 laser kami. Di balik layar, kami telah memeriksa laser kuat kami yang lain. Ya, ada yang 20.000 miliwatt. Dan kebetulan, alih-alih mengukir, mencoret atau menulis, hanya membakar lubang di papan saja. Itu adalah jenis huruf Timon yang tidak berhasil saya dapatkan. Tapi tidak realistis ya, untuk menulis dengan lensa yang begitu kuat. Coba bakar tulisan di kelapa. Ayo nyalakan laser kita dan taruh lensanya. Ya, itu fokus. Saya takut sinarnya akan menyebar, karena lensanya mendistorsi sinar. Mari kita coba menulis sesuatu di atas kelapa. Wow, ini menyala guys, dan terbakar. Saya merasa kelapa sepertinya akan punya sebuah lubang melaluinya. Sinarnya sangat indah, dan kamu bisa melihat dari atas bahwa lensa melengkungkannya. Kamu masih bisa mendapatkan sinar dalam satu bundel, dan itu keren. Mari kita matikan. Wih, saya pikir kelapanya sudah hangus guys. Ini keren, ada lubang di dalamnya. Ngomong-ngomong, lubangnya bukan di titik lemahnya, di mana 3 titik kelapa berada ya. Itu tepat di tengah di antara mereka. Saya kira kita tidak memotongnya. Hanya karena ada air kelapanya dan serutan putih. Pasti itu memantulkan laser. Sekarang, mari kita ambil sesuatu yang tidak putih. By the way, di belakang layar, saya mencoba memotong Snickers bar. Ya, laser saya dengan bantuan lensa melelehkannya dengan mudah. Ada lubang besar di Snickers sekarang. Saya benar-benar percaya bahwa laser bisa memotong apa saja. Dan sekarang, mari kita ambil jeruknya.
Pertama-tama ada cairan di dalamnya. Saya berasumsi laser akan memotong dalam 2-3 menit, karena butuh 20 detik dengan sneakers dan sekitar 1 menit dengan kelapa. Mari kita hidupkan lasernya dan pemotongnya sudah siap. Sekarang kita hubungkan dan mengarahkan sinar ke jeruk. Wow, sudah mulai guys. Kamu lihat asapnya? Saatnya menambahkan lensa dan tunggu sekitar 5 menit. Widih, teman-teman, laser memotong jeruk dalam waktu kurang dari 5 menit. Baterai dalam laser bisa bertahan selama 5-7 menit, bekerja tanpa henti, dan saya pikir mereka tidak akan berhasil. Tapi sinarnya benar-benar kuat. Ya, seperti yang kamu lihat, kami memotongnya pada satu titik, dan ada luka bakar kecil di sekitar tepinya. Ini adalah ketika jeruk sudah berakhir di awal. Sebentar, izinkan saya untuk menunjukkan padamu bahwa ini sudah selesai. Ya, dan kamu bisa lihat lubangnya. Tentu ini mudah terbakar ya. Lubangnya masih kecil, tapi tembus. Nah, sekarang mari kita lakukan tes yang paling keren. Dapatkah lensa memberikan laser saya kekuatan yang cukup untuk melubangi plastik dalam botol cola? Ayo, kita nyalakan. Kamu mungkin penasaran ya, apakah botolnya akan bolong atau meleleh? Tapi ini triknya, botol plastiknya sudah terisi Coca-Cola. Dan itu akan mendinginkan plastik di sisi lain sebagai cairan. Tapi kita tahu dari fisika bahwa cairan mencegah plastik meleleh. Tapi idenya adalah kekuatan laser ini tinggi. Dan mungkin saja ya, bisa menembus botol plastik cola itu. By the way, di balik layar, kami memutuskan untuk mengganti laser. Saya agak khawatir kalau kecipratan cola. Itu mungkin akan mematikan lasernya. Ini akan mengisi semua yang ada di sana. Jadi saya pikir pengukirnya akan menjadi sedikit kurang kuat. Tapi masih satu, jadi saya sembunyikan di balik lensa. Saya berharap itu bisa bertahan guys. Kamu harus menyukainya dan tidak ada yang pernah melakukan sebelumnya. Ngomong-ngomong, ayo pasang taruhan kita. Bisakah pengukir melubangi botol plastik itu? Tulis hashtag #LiveCola kepada siapapun yang berpikir tidak mungkin cola itu akan mendinginkan plastik. Atau tulis hashtag laser more powerful jika kamu yakin laser akan membuat lubang di plastik. Jeda saja videonya, dan jangan cuma ikut-ikutan. Berkas itu sendiri berasal dari bawah, dan lensa mengarahkannya ke atas, dan di sana sudah fokus. Karena titik telah menjadi lebih kecil dengan 3 faktor, dan semakin kecil akan semakin baik fokusnya. Wadidaw, guys, saya putuskan untuk pergi ke belakang kameramen saya untuk melihat bidikan laser. Dan saat itulah, botol itu menyemprot ke saya. Hasil akhirnya seperti yang kamu lihat. Ada genangan air. Sepertinya sih, lasernya tidak rusak ya. Kami mencoba di belakang layar untuk merekamnya dan harus lari ke kamar mandi. Hampir semua cairannya muncrat di bagian paling bawah dan botol Coca-Cola itu bocor guys. But yang penting, laser masih utuh. Jadi, memotong botol Coke dengan laser bukanlah ide yang baik. Rasanya seperti bola mata yang digoyang-goyangkan dan dibuka tutupnya. Ya, begitulah tampilannya dari balik layar. Saya harap kami mendapatkan banyak like. Jadi teman-teman, jangan lupa berlangganan saluran kami. Itu saja untuk hari ini guys. Dan sampai jumpa.